semuanya, kembali lagi bersama saya Alisa Aprilia KC, NPMC 0C190553, program studi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu seputar konsolidasian. Nah, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk dapat berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki. Hal ini dapat terjadi akibat entitas induk memberi atau menjual saham entitas anak secara signifikan. Akibat transaksi ini dapat mengakibatkan diperolehnya atau hilangnya pengendalian. Dalam PSAK 65 tahun 2014 mengatur bahwa perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Yang pertama, perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Yang kedua, entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Menurut PSAK 65 tahun 2014, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk yang pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Contoh, entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. PT induk membeli kepemilikan atas saham PT anak sebesar 60% yang diperoleh pada 2 Januari 2015. Pada saat itu PT induk PT induk membayar sebesar 420 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT anak. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT induk membeli tambahan saham PT anak dari pihak ketiga sebesar 30%. Dengan membayar 250 juta, PT anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015, masing-masing sebesar 50 juta rupiah dan 30 juta rupiah. Nah, ini berikut perhitungannya. Nilai aset bersih PT anak 31 Desember 2015 720 juta rupiah. Ditambah persenannya tambahan kepemilikan 30%, penambahan nilai tercatat investasi sebesar 216 juta rupiah. Imbalan dibayarkan atas 30% kepemilikan 250 juta rupiah. Selisih 34 juta rupiah. Selisih 34 juta rupiah tidak boleh diakui sebagai kerugian pada laba rugi, tetapi pada ekuitas, karena merupakan transaksi ekuitas. Jurnal yang dicatat oleh PT induk saat pembelian adalah investasi 216 juta rupiah, ekuitas tambahan modal disetor 34 juta rupiah, kas 250 juta rupiah. Entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Entitas induk juga dapat menjual bagian kepemilikannya atas entitas anak, di mana sebelumnya entitas induk telah memperoleh pengendalian. Akibat penjualan tersebut, substansi pengendalian dapat hilang atau tetap ada. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, misalnya kepemilikan 80% menjadi 60%. Dalam PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Selanjutnya, perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Perubahan kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak seperti membeli saham treasury pada entitas induk dan menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Dalam beberapa kasus, right issue tidak terjadi secara proporsional, terjadi perubahan komposisi kepemilikan. Selanjutnya, entitas anak menerbitkan tambahan
saham kepada entitas induk. Entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana baru. Saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk atau oleh pihak lain. Jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan meningkat. Sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan berkurang. Dalam PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Nah, entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat, kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima dan mendistribusikan kepada kepemilikan pemilik entitas induk. Contoh, entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham beredar PT Anak pada 2 Januari 2015. Pada saat itu PT Induk membayar 490 juta rupiah, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing senilai 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah saham PT Anak, memiliki nilai normal per par 1000 pada tanggal 31 Desember 2015. PT Anak menerbitkan tambahan 100.000 lembar saham kepada PT Induk seharga 1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar 50 juta rupiah dan 30 juta rupiah. Penerbitan tambahan saham tersebut akan meningkat ekuitas PT Anak senilai 120 juta rupiah per 1.200 kali 100.000 lembar. Jurnal yang dibuat PT Anak saat penerbitan 31 Desember 2015 adalah kas pada debit 120 juta rupiah, pada saham biasa 100 juta rupiah, tambahan modal disetor 220 juta rupiah. Jika PT Induk mencatat investasinya dengan metode ekuitas, maka presentasi kepemilikan PT Induk dan juga bertambahnya ekuitas PT Anak menyebabkan nilai tercatat investasi harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Perhitungan atas penyesuaian tersebut dapat dilihat pada entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Selain kepada entitas induk, entitas anak juga dapat menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan presentasi kepemilikan non-pengendali akan naik. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikan entitas induk dalam situasi tidak hilangnya pengendalian. Dalam PSAK 65 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas anak membeli saham trisuri dari pihak ketiga. Saham trisuri juga dapat dibeli dari pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan naik, sedangkan presentasi kepemilikan non-pengendali akan turun. Akibat pembelian tersebut, substansi pengendalian tetap karena meningkatnya kepemilikan entitas induk. Entitas induk secara langsung mengakui ekuitas dalam setiap perbedaan antara jumlah tercatat, kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima dan mendistribusikan kepada pemilik entitas induk. Akuisisi pada periode interim. Perlakuan akuntansi, akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan dengan tanggal entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Jurnal eliminasi. Dalam proses konsolidasi laporan keuangan, entitas induk mendapatkan laporan keuangan
auditan entitas anak untuk periode 1 tahun penuh sejak awal tahun hingga akhir tahun, seperti laporan keuangan tahunan, sehingga penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan tersebut harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan nilai saldo laba pada tanggal akuisisi. Demikian juga dengan dividen yang diumumkan entitas anak sebelum tanggal akuisisi juga dieliminasi, karena pada prinsipnya seluruh dividen entitas anak harus dieliminasi terlepas kapan dibagikan. PTA atau pasca kepada pihak mana, seperti pengendali atau non-pengendali. Kertas kerja konsolidasi antara akuisisi awal tahun dan interim pada prinsipnya sama saja, yaitu informasi keuangan entitas anak yang dimasukkan dalam kertas kerja adalah untuk periode 1 tahun, bukan hanya bagian dari pasca akuisisi. Oleh karena itu, bagian pra-akuisisi perlu diminimasikan, sehingga perbedaan kertas kerja konsolidasi antara akuisisi awal tahun dan interim hanya pada jurnal eliminasi. Isu konsolidasi lainnya seperti saham preferen. Prosedur konsolidasi mensyaratkan seluruh ekuitas entitas anak dieliminasi, sehingga ekuitas konsolidasi adalah sama dengan ekuitas entitas induk. Terima kasih, itu saja penjelasan isu seputar konsolidasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.